Ustadz Haji Irwanto LCMTH dari Lok Semawe. Kepada Tunku Haji Irwanto LCMTH kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tausiah tadi malam kita sudah membahas tentang salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, yaitu dengan memperhatikan halal dan haram dalam setiap apa yang kita miliki. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kiat lain agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah itu kemudian ibadah-ibadah kita, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama menjelang 10 terakhir di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahihnya mengatakan, innal mu'min la yudriku bihusnil khuluqi darajatas saimil qa'im, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kata Nabi, seorang mukmin dengan akhlakul karimah dia dapat mencapai derajat kemuliaan orang-orang yang selalu melakukan qiyamul lail dan selalu berpuasa. Orang yang konsisten, istiqamah melakukan qiyamul lail dan istiqamah melakukan puasa sunnah, ini adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kemuliaan tersebut dapat diraih, dapat dijangkau oleh seorang mukmin dengan akhlakul karimah yang dia miliki. Oleh karena itu, berdasarkan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, berarti akhlakul karimah memiliki arti penting di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena memang semua ibadah yang disyariatkan, salah satu tujuannya adalah untuk memperbagus akhlak kita sebagai seorang mukmin. Maka orang yang beribadah harus senantiasa memperhatikan akhlak dia, akhlak yang telah digariskan oleh agama kita, agar ibadah itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah itu memiliki makna dan berdampak dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, akhlak yang paling prioritas adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba wajib memperhatikan akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya,
kita juga senantiasa memohon hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya kebutuhan, setiap kita punya masalah, setiap kita punya keinginan. Sampaikanlah masalah kita, keinginan kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu, para salafus salih, itu mereka saking dekatnya kepada Allah. Bahkan ketika mereka masak kekurangan garam, mereka minta garam kepada Allah. Kalau mereka memakai sendal, tali sendalnya putus, dia minta kepada Allah. Begitu dekat, begitu mesranya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua persoalan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melakukan ikhtiar-ikhtiar manusia. Tentu kita disuruh berikhtiar, berusaha, tapi harapan kita, tawakal kita, permohonan kita hanya kepada Allah. Habis garam di dapur, mintanya kepada Allah. Putus tali sendal, minta kepada Allah. Jadi kalau tiba-tiba kita mengendarai sepeda motor, tiba-tiba mogok, itu jangan langsung ke bengkel Bapak Ibu, minta dulu sama Allah. Minta Allah menyelesaikan masalah kita, kemudian lakukanlah ikhtiar kita sebagai manusia. Itu adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar firman Allah, maka disitulah kita berhenti. Berarti di situ sudah ada garis, sudah ada batas, sudah ada rambu-rambu. Disitulah kita berhenti. Jangan kita melewati garis-garis itu. Suatu ketika Umar bin Khattab dalam sebuah majelis, datang orang Badui yang tidak mengerti etika, adab tata krama. Kemudian di situ dia berbicara dengan lantang, dengan keras dan kasar. Inti dari pembicaraan dia menuduh bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak adil di dalam memimpin. Pada waktu itu Umar bin Khattab terpancing, dia marah dan hampir saja memukuli orang tersebut. Tiba-tiba ada salah seorang di majelis Umar bin Khattab mengingatkan beliau. Dalam hadis dikatakan majelis Umar itu orang nomor satu di kalangan umat pada zaman itu majelisnya dipenuhi para ulama, para qurra, ahli-ahli Al-Quran, orang-orang soleh. Jadi pembisik-pembisik Umar itu orang-orang soleh, bukan orang-orang oportunis yang punya kepentingan-kepentingan duniawi dan sebagainya. Penasihat-penasihatnya itu orang-orang soleh. Salah seorang yang ada di majelis itu mengatakan, "Ya Amiral Mukminin, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Diingatkan Umar dengan satu ayat. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang bodoh seperti ini, orang-orang yang tidak mengerti tata krama, suka menuduh dan sebagainya. Berilah maaf. Diingatkan oleh ayat. Ketika ayat itu dibacakan, Umar bin Khattab dengan secepat kilat dia meredam kemarahannya dan dia tidak jadi memukuli orang tersebut. Dia memaafkan. Perawi hadis mengatakan, wa kana Umar waqafan 'inda kitabillah. Umar itu orang yang berhenti di mana garis itu telah digariskan oleh Allah. Kalau Allah sudah membuat batas garis, dia tidak akan melewati garis itu. Dan garis-garis itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melewatinya. Ini adab dengan Allah. Abu Bakar Siddiq suatu hari bersumpah tidak akan menyantuni Mistah, salah seorang sahabat Rasulullah ahli Badar radhiyallahu an, yang waktu itu beliau khilaf, ikut dalam menyebarkan berita bohong, hadisul ifki terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Padahal selama ini dia orang yang disantuni oleh Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu Abu Bakar marah dan bersumpah tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada Mistah. Kemudian turun ayat mengingatkan, jangan sekali-kali orang beriman itu bersumpah untuk tidak berbuat baik, karena Allah ingin mengampuni mereka. Ketika Abu Bakar mendengar ayat itu, beliau langsung mengubah sumpahnya, tidak menunggu lama, tidak menunda. Beliau langsung mengubah sumpahnya dan membayar kafarat sumpahnya, kemudian kembali menyantuni Mistah
walaupun Mistah telah khilaf pada waktu itu. Abu Bakar Siddiq memaafkannya. Kenapa? Karena dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adab kita dengan Allah. Yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasulullah artinya kita beriman kepada Rasulullah dan apapun yang dibawakan olehnya. Muliakan sunnahnya, ikuti jalan hidupnya, jadikan beliau sebagai tauladan. Dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidak beriman kalian sebelum keinginan-keinginan kalian itu mengikuti apa yang telah kubawakan. Kita punya selera, tapi Rasulullah punya panduan. Singkirkan selera kita, ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin makan seperti ini, tapi Rasulullah punya cara makan seperti ini, ikuti cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya selera berpakaian seperti ini, tapi Rasulullah punya panduan berpakaian seperti ini. Geser selera kita, ikut selera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak mungkin mengajarkan kecuali kepada kebaikan. Adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau berada di majelis ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi yang dihadiri oleh banyak kaum muslimin, itu Imam Malik itu sebelum menyampaikan hadis beliau mandi dulu, mandi bersih, berwudu, kemudian memakai pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling rapi, kemudian memakai wangi-wangian, merapikan jenggotnya, memperbaiki tempat duduknya, majelisnya, kemudian dia menyampaikan hadis Nabi. Penghormatan dia kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan dibacakan ini adalah sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berisik di majelis itu beliau langsung marah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Imam Malik marah kalau ada yang berisik pada saat hadis disampaikan. Kalau ada yang bertanya hadis Nabi beliau sedang berjalan, beliau tidak mau menyampaikan hadis Nabi pada saat beliau sedang berjalan itu. Beliau tunggu sampai tiba di sebuah tempat, di situ beliau duduk, kemudian baru beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga adab kita kepada orang tua, akhlak kita kepada orang tua. Imam kita Ali Zainal Abidin, salah seorang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah imamnya ahlu sunnah, bukan imamnya kaum Rafidah, imamnya kita ahlu sunnah. Ali Zainal Abidin, orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar. Beliau itu tidak pernah mau makan satu meja dengan orang tuanya, dengan ibunya. Alasannya karena beliau tidak ingin mengambil makanan yang makanan itu ingin dimakan oleh ibunya. Karena seorang ibu biasanya lebih mengutamakan anaknya. Walaupun dia ingin makan makanan itu, tapi karena anaknya mau memakannya, dia biarkan anaknya untuk memakannya. Jadi Ali Zainal Abidin begitu memuliakan ibunya. Dia persilahkan ibunya dulu yang makan, baru setelah itu sisanya dia yang makan. Karena dia tidak ingin mengambil makanan yang sebenarnya ibunya ingin memakannya. Itu adab dia. Walaupun hal kecil, tapi dengan adab-adab itulah yang membuat kehidupan mereka menjadi berkah, ibadah mereka berkah, ilmu mereka berkah. Adab kepada guru. Al-Imam Syafi'i itu di majelis Imam Malik, apabila beliau membuka lembaran-lembaran kitab, itu sangat beliau perhatikan. Beliau tidak membuka sembarangan, khawatir menimbulkan suara yang berisik dan mengganggu gurunya ketika sedang mengajar. Itu adab Imam Syafi'i kepada gurunya. Hal yang sepele, hal yang kecil, yang mungkin kita tidak pernah memperhatikan itu. Tapi inilah rahasia kenapa mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang berkah hidupnya. Ibadahnya berkah. Mungkin ibadahnya tidak sebanyak orang lain, tapi keberkahan itu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dikatakan setiap bulan Imam Tsauri tidak pernah lebih dari 3 hari berpuasa. Tidak banyak dia puasa, setiap bulan cuma 3 hari puasa sunnahnya. Tapi manfaat dari keberadaannya, kontribusinya dalam agama dan kaum muslimin luar biasa. Melebihi orang-orang di zamannya yang banyak ibadah. Jadi persoalannya bukan banyak ibadah.
Karena Allah ingin melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah ingin tengok yang paling bagus amalnya siapa, yang paling berkualitas amalnya siapa, bukan yang paling banyak. Banyak belum tentu berkualitas. Mereka tidak banyak sekali beribadah, tapi berkah dari ibadahnya itu, berkah dari umur mereka, berkah dari hidup mereka. Adab kepada tetangga, adab kepada semua manusia, bahkan adab kepada makhluk-makhluk Allah. Seorang wanita pelaku dosa, pelacur dari kalangan Bani Israel, dalam hadis sahih diceritakan mendapat hidayah, diampuni dosanya oleh Allah gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Hal-hal yang kecil yang seperti ini jangan disepelekan. Kadang-kadang Allah menerima ibadah kita gara-gara kita memberi makan ayam, gara-gara kita memberi makan seekor kucing di rumah. Ibadah yang mungkin tidak akan diviralkan orang, tapi dengan ketulusan kita itu menolong makhluk Allah yang tidak berdaya ini, kemudian Allah terima ibadah kita, Allah buka pintu langit, Allah terima doa-doa kita. Adab kepada makhluk-makhluk Allah. Nabi SAW mengatakan, aku melihat seseorang mondar-mandir di surga, kata Nabi, gara-gara memindahkan dahan dan duri yang merintangi jalan. Ketika dia lewat, dia lihat ada dahan merintangi orang lewat, mengganggu orang lewat, dia pindahkan dahan itu. Gara-gara perbuatan kecil itu, dia mendapat rahmat Allah dan akhirnya mendapatkan karunia dari Allah. Allah muliakan dia dengan surga. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Mudah-mudahan satu kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan-jalan kebaikan berikutnya. Kata para sahabat, min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Kalau Allah terima satu kebaikan kita, maka Allah akan buka pintu-pintu kebaikan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam beribadah, mengisi waktu-waktu yang paling berharga di penghujung bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.